Ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah atau kewajiban kita, yaitu ibadah fardu salat maghrib, melanjutkan pengajian, dan insya Allah nanti melanjutkan dengan salat isya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam adalah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tersampaikannya buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kau lah berada di tanggal berapa? Kalau bulan Februari tanggal 6, berarti lah 7, berarti lah masuk 7 Sya'ban ini kan. Lah masuk 7 Sya'ban, malam ke 7 Sya'ban itu. Jadi tinggal berapa minggu lagi gitu kan, bahwa tamu Allah akan menghampiri awak, akan datang kepada awak sadonya. Jadi sebagaimana kalau misalnya ibu kedatangan tamu, ayo ibu lakukan. Pasti awak persiapkan sebenarnya. Kalau misalnya ibu kedatangan tamu bah dari orang Jawa gitu, pasti kasih ketua beresan sadonya rumah, wak cai rumah, masak sambal nasi gitu, dan lain itu. Maka mode 7 wak jan ketika tamu yang bernama Ramadan itu datang, wak mode biasa kan, cuek sen wak gitu. Padahal kau datangnya sekali setahun gitu. Nah maka oleh karena itu ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu termasuk tamu yang mulia gitu. Untuk menyambut itu harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin atau dengan semaksimal mungkin gitu. Dan nanti biko biasa persiapannya biko sehari sebelum Ramadan, wak beres-beres, wak baca-baca fikih-fikih puasa, wak baca-baca yang lain dak. Mesti dari kini wak persiapkan sadonya itu. Kenapa? Karena bagi tuan rumah hendaknya lah ketika itu memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan, dikutiba itu apa? Itu salah satu bentuk lafaz perintah atau yang bermakna wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Jadi dari ayat ibu dapat bahwa puasa itu hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib fardu ain bagi siapa? Bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya gitu. Asen tuh syarat-syarat puasa, syarat-syarat wajib puasa apa itu? Syarat-syarat wajib puasa itu pertama Islam gitu. Nah, yang pertama Islam, yang kedua balik. Inilah balik kita. Berarti kalau dia masih ketek tidak wajib puasa. Kalau dia masih ketek tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga berakal. Berarti orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Orang gila tidak wajib puasa dah. Orang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian siapa lagi dapat mampu untuk berpuasa. Contoh lah, Ustaz, nyola Islam, kemudian nyola balik lo, nyola berakal, tapi nyola sakit-sakit. Apakah wajibnya puasa? Tidak wajibnya puasa dah. Oke, tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir syaratnya apa? Bagi anak-anak yang bersuci, bagi ibu suci dari haid dan nifas. Tidak sedang dalam keadaan berhalangan. Oke, kalau berhalangan tidak wajib berpuasa bagi anak-anak yang bersuci kita. Jadi diwajibkan berpuasa itulah kewajiban hukumnya fardu ain bagi yang terpenuhi syarat-syarat wajib tadi. Jadi syarat itu berapa? Syarat itu mesti terpenuhi dalam suatu amalan. Kalau tidak ada syarat berarti amalan tak ada kita. Sama juga ibadah solat. Apa salah satu syarat sah sembahyang bu? Ada pak, syarat sah sembahyang. Bau dua. Ada orang sembahyang tanpa bau dua nih itu, tidak sah sembahyang. Tidak akan ada sembahyang ketika itu. Syarat sah yang lain, menutup aurat. Ada orang ketika itu sembahyang masih terbuka auratnya, maka tidak sah sembahyang. Maka sama dia kok nyoka puasa kah, tapi sedang berhalangan. Boleh hanya puasa nak ulia.
Tak boleh ni. Justru kalau wanita berhalangan ikut puasanya, maka dihukumi sebagai berdosa gitu. Kemudian Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan ke nomor berapa tuh di setahun Hijriah tuh? Bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Kemudian ibadah puasa Ramadan itu difardukan tahun 2 Hijriah. Jadi sejak difardukan Ramadan sampai Nabi wafat, Nabi melakukan 9 kali Ramadan. Berarti 9 tahun. 9 kali atau 9 tahun Ramadan gitu. Dan semuanya itu Ramadan Nabi itu 29 hari. Satu yang 30 hari gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak tahun 2 Hijriah sudah difardukan ibadah puasa Ramadan. Sampai kini tidak ada yang menghapus kewajiban puasa kok. Itu nanti tiba-tiba ada orang menginginkan bahwa ibadah puasa tidak ada lagi atau tidak relevan di tahun sekarang itu nak bisa doa kecil dah. Batu nak bisa tubuh dapat tu. Syarat perintah Allah itu dihapus, yang menghapusnya mesti Allah. Nak boleh awak menghapus ke? Siapa awak gitu? Kenapa? Karena kau perintah Allah. Yang berhak menghapus perintah Allah itulah Allah surang. Allah surang, bukan manusia. Bahkan Nabi pun tidak, kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Nabi pun tidak bisa menghapus perintah kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ibadah puasa itu sudah sepakat ulama bahwa ibadah puasa itu wajib. Nah, ibadah puasa itu wajib sepakat ulama dan juga dengan dalil-dalil yang sudah pasti. Jadi kalau ada orang nanti tiba-tiba puasa Ramadan tidak wajib, berarti dipertanyakan ketika itu keislamannya itu. Berarti ketika itu menyalahi sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Sama dengan bahwa ibadah salat pun tak wajib dah gitu. Nak boleh. Kenapa? Karena ibadah salat itulah sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Nah, kalau misalnya masalahnya berbeda ulama di sini, maka wajar ketika itu orang berbeda pendapat. Tapi kalau kewajiban puasa tidak ada orang berbeda pendapat. Maka di situ puasa itu hukumnya wajib, ijma, sepakat ulama bahwa kewajiban puasa Ramadan itu wajib bagi orang Islam gitu. Wajib bagi orang Islam. Kemudian Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang puasa dan yang terlintas di pikiran pasti terlintas pikiran apa pembukuan hari pertama tu. Kau semua ibu kok. Hari pas tanggal 1 tu lah mulai memikirkan pagi hari baru bu tu. Ya ada. Apa pembukuan di sore kau gitu. Itu. Lah, sebenarnya itu yang itu pikiran-pikiran nanti yang kesekian itu. Yang paling utama tu awak pikir tu. Apakah ibadah puasa aku lagi maksimal atau tidak? Itu yang masih pikir. Makanan tu nanti urusan nomor berapa tu itu. Itu. Jadi cara ketika tu awak maksimal gitu beribadah. Nah, kenapa? Kata ulama awak juga dapat anggaplah Ramadan ni Ramadan terakhir wak. Kalau wak lah menganggap seperti itu, maka wak ketika itu akan maksimal dalam beribadah. Kadang ada orang ketika itu tidak maksimal, baku anda maksimal wak itu. Kan masih ada tahun biswa saat itu. Yakinnya tahun biswa do gitu. Nah, kadang mau itu kita. Kan masih ada tahun biswa gitu. Baku bulan puasa lalu saya kerajo kok gitu. Yo kan masih insyaallah masih bisa tahun biswa wak maksimal itu. Belum boleh. Umur aku nak ada yang tahu dah kita. Itu maka anggaplah Ramadan kini ibu dapat nanti iko Ramadan terakhir wak sadonya kok. Dengan itu awak akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mempersiapkan dari kini. Nah, salah satu persiapan yang mesti awak siapkan itu apa ibu dapat? Persiapan ilmu. Betul ibu dapat. Karena kata guru duluan bahwa beribadah tanpa ilmu itu seperti awak bermaksiat kepada Allah. Berdosa waktu itu. Nah, bakok sembahyang bu dapat tu. Ia nak dah mencari orang rukuk sujud ikut rukuk sujud.
tak tentu apa tu rukuk sujud tu gitu. Mulai dia puasa. Nah, maka awak ketika tu beribadah tu harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu gitu. Karena kata guru kami dulu surat disebut apa bahwa man wajaba alaihi al-amal wajaba alaihi ilmuhu itu. Siapa yang wajib mengamalkan sesuatu ibadah, maka wajibnya mengetahui ilmunya gitu. Nah, itu wajib kok. Contoh ibu-ibu dapat. Ibu-ibu dapat besok pergi umroh misalnya Pak. Wajib ketika itu ibu dapat memahami tentang fikih-fikih umroh atau fikih-fikih haji gitu. Nah, itu adalah manasik haji kan. Awak besok membayar zakat wah mesti paham wak ketentuan zakat. Anak-anak awak yang lah mulai balik kan, otomatis kan wajib sembahyang. Wajibnya ketika itu memahami tentang fikih toharah, cara bersuci, cara bau dua, cara mandi wajib gitu. Nah, wajibnya ketika itu memahami tentang fikih sembahyang, sembahyang, niatnya, ayat membatalkan sembahyang gitu. Nah, jadi iko namanya man wajaba alaihi amal wajaba alaihi ilmuhu. Siapa yang wajib mengamalkan suatu ibadah, wajib dia untuk mengetahui ilmunya. Wajib mengetahui ilmunya. Ustaz, iko kan wak tiap tahun mengulang-ulang kaji gitu. Dek setiap tahun kau kadang wak terlupa, ya kan? Kadang terlupa itu kan sebenarnya kaji fikih puasa kan lacuk diulang dek guru-guru dulu kan. Setiap datang bulan Ramadan, pasti rata-rata pengajian itu membahas tentang fikih puasa. Nanti biko masuk ke bulan Zulhijjah, fikih kurban, fikih haji gitu. Nanti masuk ke bulan Rabiul Awal, Maulid Nabi. Masuk nanti Rajab, Isra Mi'raj. Begitu seterusnya. Baku ada pengulangan-pengulangan mode itu karena ibadah ikogo ibadah tahunan. Karena ibadah tahunan ko berpotensi bagi awak ketika itu untuk terlupa itu. Berbeda dengan sholat. Ya, sholat itu kan di satu hari. Nah, itu pokoknya jarang ustaz-ustaz awak ketika itu mengkaji tentang sholat. Tapi walaupun ada beberapa ustaz mengkaji tentang sholat itu. Ibadah tiap hari saja banyak ketika itu keliru. Banyak ketika itu salah. Apalagi ibadahnya ko bersifat tahunan itu. Atau bersifat bulanan dan seterusnya gitu. Nah, maka bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib ketika itu untuk mengetahui tentang fikih-fikih puasa. Nah, bagaimana tata cara ibadah puasa yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pembahasan yang paling pertama itu ibu dapat itu. Yang pertama itu bagaimana awak mengetahui lah masuk bulan Ramadan. Nah, Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah nanti pas 1 Syawal dengan melihat bulan. Nah, jadi yang pertama lah melihat bulan. Jadi tanda masuk 1 Ramadan itu adalah adanya hilal. Nah, itu nanti kalau bagi awak yang tidak memiliki kapasitas untuk mencari hilal, awak tinggal menunggu pengumuman. Nah, bahwa sidang isbat biswa Ramadan gitu. Bila orang sidang isbat itu di malam 30 Sya'ban. Nah, di malam 30 Sya'ban itu sidang isbat. Kalau misalnya hilal lah nampak malam tu, maka besok puasa. Tapi kalau hilal tu alun nampak lain, berarti sempurnakan Sya'ban tu besok sampai 30, besok cek lainnya baru mulai puasa. Nah, mulai itu ketentuannya. Kalau awak nak tahu saat awak nak bisa mencari hilal tu, berarti awak menunggu pengumuman. Menunggu pengumuman orang ahli dalam hal itu untuk melihat hilal kita. Nah, kalau misalnya kan malam ko atau isbatnya besok 1 Ramadan gitu. Berarti malam ko adalah tarawih kok. Ya kan? Malam ko boleh tarawih. Karena tarawih itu dimulai dalam malam pertama. Bulan Hijriah itu hitungan tanggalnya ba'da maghrib, setelah maghrib. Nah, setelah maghrib sampai maghrib besoknya. Sibuk maghrib dan masuk tanggal baru gitu. Nah, masuk tanggal baru. Jadi itu yang pertama ibu dapat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibu dapat rukun puasa. Nah, apa itu rukun itu ibu dapat? Rukun itu sesuatu yang ada di dalam ibadah. Nah,
Kalau jadi rukun tu kalau artikan buat apa? Artinya pondasi. Kalau ndak ada pondasi, runtuh ndak bangunan kau. Runtuh. Ndak ada tiang ndak runtuh bangunan kau. Samo je rukun kau, rukun ibadah. Kalau ndak ada salah satu dari rukun ibadah, maka ibadah kau runtuh. Ndak ada ibadah tu itu. Jadi awak harus memperhatikan kau rukun mana karena kau wajib. Okey, itu wajib itu. Atau rukun puasa itu beberapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah niat. Nah, itu semua rukun. Niat itu semua ada di setiap ibadah. Kata Nabi dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi amalan wakwa mesti ada niatnya gitu. Ya salat wa niat wa lillahi ta'ala, zakat, puasa, haji, umrah gitu. Ada niatnya lillahi ta'ala itu. Kemudian bila wak berniat ibu apa? Bila wak berniat puasa go, kalau puasa wajib niatnya di malam hari. Puasa wajib niatnya di malam hari. Bila hitungan malamnya tu ibu dapat dari sesudah mugari. La terbenam matahari wa la masuk waktu mugari la masuk malam. Karena dalam hadis Nabi, malam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Percuma asno ketika tu nah naus lapat. Kalau malam itu tidak berniat, Pak. Kalau malam itu tidak berniat, maka ketentuan pertama lah niatnya itu mesti di malam hari. Mesti di malam hari. Yang kedua, ketika berniat, yang kedua lah niat itu mesti setiap malam. Setiap malam ibu dapat. Jadi setiap malam jangan lupa awak berniat buliah kapanpun ibu-ibu dapat niat. Siap berbuka awak niat buliah loh. Siap tarawih awak niat buliah loh. Atau ketika kamu makan sahur buliah loh gitu. Yang penting jangan sampai masuk waktu subuh. Kalau lah masuk waktu subuh, alun baniat wak lai ketika tu tidak sah puasa. Mesti wak kodo puasa ko nanti. Mesti wak bayar nanti puasa ko. Jadi kan malam kan panjang kan. Jangan sampai lupa nanti ibu dapat. Biasanya ada di beberapa masjid tu setiap sembahyang tarawih tu biasanya imam atau pengurus masjid mengingatkan ke jamaah. Jangan lupa niat disuat. Jangan lupa niat untuk berpuasa. Atau biasanya kalau kami dulu dapat ketika di Mesir tu, ketika kasahur masjid ketek-ketek tu, ketika tu magi informasi di mikrofon. Jangan lupa niat puasanya gitu. Diingatnya tadi tu. Setiap pagi, setiap sahur gitu. Diingat tadi. Kalau akan ada di TV kan, kalau ibu dapat makan sahur sambil nonton TV, biasanya kan ada tuh setiap waktu imsak ada orang membaca niat. Itu pengingat kita. Itu bagus. Supaya wak jangan terlupa. Kadang kan dek saking kanyangnya makan mugari kan pas buka, lah terlupa niat gitu. Itu pada kamu sajikan itu. Sembahyang tarawih tu biko latiah pulang saji langsung lalu. Kajago biko pas sahur. Kadang terlupa niat itu. Kadang terlupa itu. Adalah pernah mendengar itu niat itu bisa dilakukan untuk 1 bulan. Iya. Hari pertama itu dia langsung berniat insya Allah melaksanakan puasa selama 1 bulan. Ya. Itu ada satu pendapat di mazhab Imam Malik mengatakan bahwa boleh niat puasa itu di malam pertama untuk 1 bulan penuh. Kata ulama itu boleh wak lakukan kedua-duanya. Jadi nanti tanggal malam 1 Ramadan ibu dapat, anggaplah kalau 1 Ramadan itu tanggal 1 Maret, nanti kalau misalnya itu maka tanggal 28 Februari awak namanya tarawih kan. Malam tanggal 28 itu ibu dapat awak niatkan yang pertama untuk puasa disuat, dan yang kedua awak niatkan nanti untuk sebulan panuh. Aku nono niat yang sebulan panuh kok nanti ada yang kalupo nanti sah puasa kan wala niat sebulan panuh. Tapi
Kalau Ustaz awak yang ambil yang cie lah Ustaz, yang setiap hari lah, ndak ada. Kalau yakin ketika itu ibu dapat, ndak akan terlupa. Kalau yakin awak ketika itu ndak akan terlupa, boleh awak ambil yang setiap hari lah. Biar yakin awak kita. Tapi kalau kok ragu nanti, karena nak tahu namanya manusia kan pasti lupa. Namanya manusia pasti lupa. Maka untuk jaga-jaga awak ambil awak dua niat awak kita. Nah, untuk sebulan panuh cek dan untuk iswaknya berarti setiap hari awak ulangnya balik. Setiap hari awak ulangnya balik, kok nanti kok nyampang tak lupa biko sah puasa awak. Sah puasa kita. Nah, itu solusinya, Pak. Bahwa kalau misalnya kalau lupa biko, maka awaklah berniat pas di awal tu untuk sebulan panuh itu, dan itu boleh. Itu boleh, itu satu pendapat ulama kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu niat. Tadi niatnya itu di malam hari. Mesti ketika itu boleh dapat setiap malam. Yang ketiga mesti dijelaskan kok puasa apa. Puasa itu bu, puasa Ramadan. Jadi sengaja aku berpuasa besok Ramadan lillahi ta'ala. Atau kalau bahasa Arabnya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang biasanya hafal kita. Sengaja aku berpuasa besok untuk melakukan kewajiban bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu niat itu di hati sebenarnya. Tapi kalau dilafazkan boleh. Sunnah dilafazkan. Oke, aku mau dilafazkan kan supaya membantu hatiku untuk mengingat. Saat ada orang ketika itu ni melafazkan niat tapi tidak ada niat di hati, tidak sadar. Ada orang di hati saja tapi tidak dilafazkan, boleh. Yang penting adalah di hati. Kalau kada tujuh boleh lah. Di hati yo dan dilafazkan yo itu, maka itu boleh. Itu niat puasa. Berarti setiap malam, kemudian di malam hari, kemudian awak jelaskan itu kan, awak jelaskan kok puasanya pogo gitu, puasa Ramadan gitu. Atau kalau ibu dapat membayar puasa hutang, berarti sabuk kok puasa hutang atau puasa qada gitu. Atau kalau bapak ibu punya nazar puasa, sabuk kok puasa nazar gitu. Dan yang lain-lain itu. Nah, itu ketentuan niat dalam berpuasa. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau awak berniat sudah maghrib, apakah you tak boleh awak makan-makan lain sampai sahur? Tetap boleh. Boleh. Boleh aja. Okey, boleh aja ketika itu untuk makan-makan sampai sahur gitu. Sampai sahur itu. Tapi afdolnya kata ulama, kalau ala niat di hari lebih utama awak ulang balik niatnya ketika terjaga sahur. Itu lebih afdol. Lebih afdol awak ulang balik niatnya. Supaya apa? Supaya kata ulama ketika itu supaya niat awak berdekatan dengan amalan. Supaya dakik niat awak dengan mulai puasa yaitu setelah subuh kita. Itu afdolnya. Kalau kalau ibu dapat tidak mengulang ketika sahur, tidak bahagia. Karena awak berniat ketika itu pas maghrib atau pas isya atau pas sebelum lalu misalnya itu. Itu. Kemudian bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun kedua apa tu ibu dapat adalah al-imsak. Apa tu imsak? Menahan. Apa tu definisi puasa? Puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Dari semua yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa. Apa tu? Makan dan minum dengan sengaja. Berhubungan suami istri di siang Ramadan dengan sengaja. Itu yang membatalkan puasa. Jadi yang namanya puasa itu apa ibu dapat? Menahan dari itu. Ada kue di siang Ramadan gua terletak di meja. Kok kalipangan gua gitu. Kalau ditinggal gua karenya biko. Batu di sinan makna puasa itu gua menahan. Ustaz, biko kalau tidak dimakan gua karenya biko Ustaz. Biarlah kareh itu daripada berdosa gitu. Ya daripada berdosa biarlah kareh. Iku kan pitih, iku kan iko harta gitu. Bisa awak bali nanti pas kabar buku. Tapi kalau dosa pun bisa ada. Nah, kalau awak batalkan sengaja ibadah puasa awak, kok yo ibu awak biko nanti. Kok indah biko ba? Maka oleh karena itu yang maknanya puasa itu menahan.
menahan dari haus dan lapar dan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Dari ma sampai ma, dari terbit fajar berarti dari masuk subuh sampai nanti terbenam matahari, sampai nanti orang azan mugharib. Itu saja batasnya nak puasa. Habis mugharib kok makan ibu dapat bulia terserah. Kok pada pilih yang ibu kata buah bulia gitu. Kok makan jadi kadang ada kan pas berbuka tu dicubuhnya satu jenis makanan gitu. Akhirnya apa? Talok boleh. Nak talok pekong saji deh. Ya, tertinggal semai isya. Tertinggal semai yang tarawihnya gitu. Jadi model itu ibu dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puasa menahan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, sampai dengan terbenam matahari gitu. Maka itu ketentuan puasa. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang memiliki waktu. Tidak boleh ibadah puasa kok kalau mak dia awak sen. Ustaz, bako nak malam sen puasa. Malam kan awak lalu jadi nak dona terasa warna gitu. Siang ku angin Ustaz, awak kerajo lu gitu. Itu namanya ibadah. Itu. Kalau senang-senang juga bukan ibadah namanya itu. Sama juga bako ada sembahyang subuh, bako subuh pun ndak jam 8 sen gitu. Biar ketika tu Allah jago lalu lah segar gitu. Bako jam 5 tu subuh gitu. Di situ letak ujian dalam ibadah. Bako haji umrah ko mesti ke Makkah gitu. Bukan di siko sen. Wah, buat sen Ka'bahan di sikoan itu. Siko sok putar-putar gitu. Ndak boleh ya. Ketentuannya memang itu. Ada syariat tu buat apa? Syariat tu yang ketika tu awak mesti patuh di sini. Sami'na wa ta'na kita. Kami mendengar dan kami taat kita. Itu. Bako sembahyang di masjid itu rumah awak jauh Ustaz. Yo itulah ketentuannya gitu. Modelnya puasa itu. Puasa menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Kalau bisiko lain tuang bu dapat. Siko siang meko normal gitu. Coba di negara-negara lain tuh. Siangnya panjang daripada malam. Bahkan pernah di Eropa itu dapat tuh malam itu 5 jam itu. Siap buku langsung sahur lagi kan. Siap buku langsung sahur lagi itu. Nggak ada sempat lagi gitu. Siang panjang itu. Sudah bayangkan ibu dapat bara paniknya puasa ketika itu. Kalau siko alhamdulillah masih normal. Siang itu sekitar 3 kali atau 4 kali jam ya. 3 kali atau 4 kali jam itu masih normal. Hari hujan lo, jadi tak tahu rasa angin gitu. Di sanang buat ketika tu, sanang buat berpuasa. Dek karena sanang tu berapa maksimal buat puasa. Orang-orang di daerah panas itu, kami dulu kan pas di Mesir tu berapa pernah puasa di musim panas ketika tu, siangnya tu lebih panjang daripada malam. Siang tu bisa sampai 6 balik jam, 7 balik jam itu. Jadi kami itu dulu berapa pas mugharibnya tu jam 7 mugharib. Subuhnya jam 3 gitu. Berarti jam 2 tu kami dah siap-siap untuk sahur jam 2 malam. Tuh. Pulang tarawih tu ndak bisa lalu tu itu. Kalau lalu pulang tarawih enggak ketinggalan nak sahur. Jadi mau tak mau ketika tu kawan-kawan tu dapat ketika pulang tarawih tu nyoba tanggang. Mempersiapkan sahur gitu. Because kalau lalu kan sahurnya ndak ada yang makan sahur tu. Tuh. Model itu di Mesir tuh kalau ketika puasanya musim panas, karena siangnya lebih panjang daripada malam gitu. Kalau siko kan normal gitu. Maka awak syukuri keadaan awak kini kah dan awak tambah maksimal ibadah awak. Tambah maksimal gitu. Kalau orang-orang yang siangnya panjang tuh, lebih paling kadang batu. Karena kata Nabi kan semakin banyak cobaan awak dalam ibadah semakin kadang pahalanya. Berarti kalau awak segitu itu sah itu. Enggak. Awak bisa cari pahala dengan yang lain. Awak banyak ibadah awak pas bulan puasa. Jangan pakai mantang-mantang dingin kan lalu semua siang itu. Ada orang siap subuh lalunya jago mugharib deh. Itu. Berarti tinggal sembahyang zuhurnya, tinggal sembahyang asar itu. Jadi sah puasanya sah tapi tidak bermakna puasanya. Tapi tidak bermakna puasanya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu rukun kedua yaitu imsak, menahan. Ada di kalender namanya imsakiyah.
Ini kan ada di imsakiyah itu ada waktu sekitar 10 menit ya Pak sebelum subuh. Itu tuh waktu sama Bu. Waktu mana untuk peringatan saja bagi Wak, untuk hati-hati bahwa subuh akan masuk lain. Kadang orang banyak salah sangka kan, kalau imsakiyah ko wajib menahan kan? Enggak itu. Wajib menahan tu sebelum subuh. Sebelum azan subuh lah pas muadzin mengucapkan Allah kan berhenti stop makan. Saat kegol lah masih dalam mungkin sana. Ada orang kan terlambat jago kan pas makan pas manyuok azan garin wa itu. Ba nasi ko apakah tanggung mah itu. Nak boleh mesti wak kaluan. Mesti wak kaluan. Orang azan lah mesti di kaluan Ustaz nangguang saat itu. Enggak masalah di kaluan dibuang langsung. Kalau justru awak lah tahu orang lah azan, wak masuk aja makanan tu, maka batal puasa hari itu. Wajib dibayar nanti setelah bulan Ramadan itu. Jadi itu di imsakiyah ko perlu jo waktu imsak ko untuk awak berhati-hati. Untuk awak berhati-hati bahwa subuh kada kek lain. Yang sedang makan sahur dipacapek makannya. Oke, dipacapek makannya gitu. Yang lah siap makan, siap-siap minum gitu. Siap-siap minum gitu. Jadi itu maksudnya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi rukun puasa cuma dua, yaitu niat dan menahan. Niat dan menahan itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu membatalkan puasa Ibu Bapak? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh lewat lubang. Lubang mana tuh? Mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan. Dan mesti syaratkan ketika itu sengaja. Sengaja nyo ambil gorengan je nyo masukkan dalam mulutnya. Itu batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja maka itu tidak membatalkan puasa. Boleh wak lanjut. Kata Nabi dalam hadis, man akala nasiyan falyutim saumahu. Siapa yang makan lupa gara-gara lupa di siang Ramadan maka sempurnakan puasanya. Batu mulut itu fa innallaha at'amahu wa saqahu. Allah yang bagiannya makan dan bagian minum. Jadi itu kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa lah makan dan minum kemudian hubungan suami istri dengan sengaja. Singajun gitu. Masak nasi di siang hari, masak sambal siang hari untuk makan diam-diam di kamar misalnya. Maka itu batal puasanya itu. Kemudian memasukkan benda apapun ke mulut atau ke telinga, memasukkan misalnya daun makan itu, batal puasanya. Yang penting ketika itu memasukkan benda, masukkan benda, baik itu benda itu berupa makanan atau minuman atau benda yang lain, benda yang tidak dimakan. Contoh, ada orang makan paku, paku bukan sayur paku, bukan gulai paku, tapi paku warna itu, paku basi itu kan. Apakah batal puasanya? Batal aja, karena yang masuk itu kan benda. Terserah benda itu berupa makanan atau tidak makanan. Ada yang ketika itu memasukkan karate atau apa gitu, intinya benda. Tapi kalau yang masuk itu bukan benda, tidak batal. Seperti angin, udara gitu. Itu kan bukan benda. Maka itu tidak membatalkan puasa. Itu yang membatalkan puasa berarti memasukkan sesuatu. Kemudian berhubungan suami istri di siang Ramadan dengan sengaja. Gitu. Kemudian hilang akal di siang Ramadan. Tiba-tiba pingsannya, hilang akalnya, batal puasanya. Kalau hilang akalnya itu sepanjang siang atau gilo pas siang Ramadan sampai berbuka, berarti hari itu batal puasanya. Atau yang produksi anak-anak keluar darah haidnya di siang Ramadan, maka batal puasanya. Maka batal puasanya ketika itu. Wajib nanti menggantinya di setelah bulan Ramadan. Itu kira Bu sekilas tentang fikih puasa. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu apa? Bagian yang uzur pas subuh Ustaz, wajib nak.
uzur. Bagi uzurnya apa tuh Pak? Artinya pemikiran kadang timbul, kadang enggak. Umur. Orang tua yang uzur ya. Orang yang tua ya. Pikun. Pikun ya. Oh yang pikun. Nah, itu pernah dulu kami tanyakan kepada guru kami Pak itu bahwa orang yang ketika itu yang modis kayak akalnya lah kurang sempurna gitu teh. Nah, itu lah uzur atau apa? Apakah wajib berpuasa? Kalau orang yang sudah tua, yang sudah menopause kan itu, yang lah lansia, maka ketika itu tidak wajib berpuasa lagi. Nah, ya, kalau misalnya lah nggak kalau lagi puasa itu, nah itu maka terlepas nanti kok lah pikunnya terlalu, kalau tubuhnya kok tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka memang tidak wajib untuk berpuasa gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang ketika itu akalnya lama, gitu, atau seperti kadangnya pikirannya aneh-aneh saja atau apa gitu, maka dicari tuh kalau memahami kalimat-kalimat niat puasa itu makanya wajib berpuasa. Tapi kalau nggak paham yang mengucapkan ketika itu maka tidak wajib berpuasa. Kalau salat itu Ustaz. Apa? Kalau salat, Ayo salat mau ditujuh. Karena akal gue Bapak dan akal gue termasuk patokan dalam melaksanakan satu ibadah. Nah, akal itu. Ya. Kalau penggunaan injeksi, suntik atau pakai infus itu termasuk membatalkan puasa. Nah, itu berbeda pendapat ulama di sini. Karena suntik atau injeksi itu kan lewatnya bukan lewat lubang, tapi lewat pori-pori kulit. Pori-pori kulit di tusukan siku kan. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Karena masuknya bukan lewat lubang yang ada di tubuh, bukan lewat mulut, bukan lewat telinga, bukan lewat hidung gitu. Tapi pendapat kedua ada yang itu batal karena yang masuk, karena itu tuh memasukkan benda ke dalam tubuh kita. Seperti infus kan, orang berinfus atau orang suntik mode pas pernafasan suntik apa namanya? Vaksin, ayo vaksin gitu. Nah, suntik vaksin gitu. Maka untuk kehati-hatiannya, awak menganggap itu membatalkan puasa. Berarti cukai telinga batal puasa. Ayo, kalau benda masuk ke dalam telinga lah masuk ke dalam gitu. Nah, itu. Ayo. Alun, ayo Bu. Ustaz berdiri tema Ustaz. Iya. Ada seorang imam, dia jadi imam. Apa bisa jadi imam itu kalau nyolangnya nggak jadi bakso? Iya. Bisa apa? Oh, iya.